kesempatan pada hari ini untuk kembali eh, berada pada proses perkuliahan kita. Insya Allah kita akan memaparkan 3 makalah ya, sesuai permintaan pekan lalu. Kita biar mungkin kita agak panjang dibanding hari ini. Untuk yang pertama saya persilahkan dulu kepada Pak Syahdino untuk memaparkan makalahnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter untuk mengikuti waktu ini. Saya langsung saja bacakan dari makalah saya tentang refleksi Al-Quran di Nusantara, sejarah manuskrip, dan tradisi penyalinan abad ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang Mushaf Al-Quran di Nusantara memiliki fungsi ganda, tidak hanya sebagai teks suci dan pedoman ibadah, tetapi juga sebagai dokumen material yang merekam sejarah peradaban, seni rupa, dan identitas regional. Periode antara abad ke-17 hingga ke-19 merupakan era yang sangat krusial dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, di mana tradisi penyalinan mushaf mencapai puncak artistik dan tersebar luas di lingkungan kerajaan dengan kerajaan serta pusat-pusat pendidikan tradisional seperti pesantren. Periode ini bertepatan dengan menguatnya kekuasaan kerajaan kerajaan Islam lokal sekaligus menghadapi tekanan kolonial. Langsung saja di bab 2. Lanjut. Lanjut, lanjut. Eh, Kodikologi manuskrip, materialitas, dan skriptorial. Kodikologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari naskah tertulis memainkan peran vital dalam memahami sejarah mushaf di Nusantara. Analisis fisik mushaf pada periode ini tidak hanya mengungkap teknik penyalinan, tetapi juga mengindikasikan jaringan perdagangan, tingkat standarisasi keilmuan, dan berhubungan Nusantara dengan dunia luar. Material naskah dan jejak keterlibatan global. Selama periode abad ke-17 hingga ke-19, penggunaan alat tulis pada mushaf Nusantara menunjukkan adanya transisi material yang signifikan dan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan geopolitik kawasan. Pada masa awal periode ini, khususnya di abad ke-17, penggunaan kertas kulit kayu lokal yang dikenal sebagai duluang atau daluang masih umum. Kertas duluang ini ditempatkan pada mushaf kuno di Maluku, Lombok, dan beberapa wilayah Jawa Barat seperti Subang, terutama pada naskah yang usianya tidak dapat dipastikan secara definitif. Kertas lokal ini merupakan penanda kemandirian produksi naskah di tengah keterbatasan akses terhadap bahan baku impor. Namun, memasuki abad ke-19, terjadi pergeseran masif dan drastis menuju penggunaan kertas impor dari Eropa. Kertas Eropa ini lebih mudah diperoleh dan menawarkan kualitas yang lebih seragam untuk penyalinan massal. Kehadiran cap air watermark pada kertas tersebut menjadi indikator penting dalam penentu usia naskah. Contohnya, pada beberapa mushaf yang ditemukan di Subang, Jawa Barat, terdapat cap air Concordia yang merupakan bahwa kertas tersebut diproduksi di sekitar akhir abad ke-19. Fenomena pergantian bahan baku dari luang ke kertas Eropa, khususnya yang ditandai dengan watermark dari perusahaan Eropa di abad ke-19, merupakan penemuan yang memiliki implikasi sejarah, bekas sejarah yang luas. Ini menunjukkan bahwa meskipun produksi mushaf memiliki nilai spiritual yang tidak tradisi, penyalinan tidak kebal terhadap perubahan ekonomi yang didorong oleh kehadiran kekuatan kolonial. Jalur perdagangan yang dikendalikan oleh Belanda VOC telah berhasil mengintegrasi
integrasikan pasar Asia Tenggara. Secara teknis penulisan, teks utama umumnya disalin menggunakan tinta hitam, sementara elemen-elemen penting seperti tanda pemisah ayat, sajadah, dan judul surah sering ditandai dengan tinta merah. Sampul naskah yang berfungsi sebagai pelindung dan penambah penambah estetika biasanya dibuat dari bahan kulit. Kedua, karakteristik fat dan kaidah ras. Karakteristik skriptorial mushaf Nusantara meliputi gaya kaligrafi khas dan ortografi Rams. Secara dominan dipengaruhi oleh pertimbangan pedagogis dan fungsional. Gaya khas paling umum dan dominan digunakan adalah naskih. Khas naskih dipilih karena sifatnya yang membuat audit mudah dan sangat jelas untuk ditulis maupun dibaca. Pemilihan ini secara langsung memperkuat fungsi utama mushaf pada masa itu sebagai sarana pengajaran baca tulis Al-Quran di lingkungan pesantren dan sekolah tradisional. Dalam hal ortografi, terdapat variasi yang mencerminkan ketegangan antara kepatuhan pada kaidah kanonik dan adaptasi lokal. Standar Rams, ejaan Al-Quran dan yang baku adalah Rams Usmani, namun studi kodikologi terhadap mushaf-mushaf awal di Jawa seperti koleksi Muslim menunjukkan adanya penggunaan Rams menjadi lebih umum sesuai lafal lokal pada beberapa kata. Sebagai contoh, dalam beberapa mushaf kuno, kata Salatum, Naskawalus, dan Al-Azhaka ditulis dengan ras Utsmani pada beberapa mushaf. Ya. Unmute ki Pasadena. Fenomena penggunaan ras Imlai ini meskipun menyimpan dari kaidah buku menunjukkan adanya prioritas yang diletakkan pada aspek pedagogis atau kemudahan membaca bagi masyarakat lokal yang baru mengenal literasi Arab. Teks disalin untuk memfasilitasi pengajaran, hafalan, dan pembacaan di tengah komunitas dengan tingkat literasi Arab yang beragam. Namun, seiring waktu dan peningkatan kontak keilmuan dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah di abad 18 ke 19, terlihat adanya kecenderungan pergeseran dan upaya standarisasi yang lebih kuat menuju penggunaan Rams Usman yang lebih kanonik. Tradisi penyalinan mushaf peran kerajaan. Tradisi penyalinan mushaf merupakan tulang punggung dalam penyebaran dan pengajaran Al-Quran di seluruh kepulauan. Aktivitas ini yang dilakukan secara konvensional, tulis tangan hingga akhir abad ke-19, memiliki peran dakwah yang vital menyebarkan nilai-nilai Quran. Satu, pusat produksi istana, pesantren dan keluarga, produksi mushaf di Nusantara berlangsung sebagai institusi meskipun Meskipun mushaf yang paling indah dikenal seringkali berasal dari lingkungan istana kerajaan. Kegiatan penyalinan juga masih terjadi di lingkungan keluarga pesantren dan sekolah-sekolah tradisional seperti yang didokumentasikan di Aceh, Jawa, dan Sumatera Selatan. Mushaf yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai teks ibadah, tetapi juga memegang peran sosial dan simbolis yang luas. Manuskrip yang dihias mewah sering dijadikan pusaka keluarga, simbol legitimasi keagamaan, atau penanda status sosial oleh bangsawan dan ulama. Peran sosial ini mempertegas bahwa penyalinan Al-Quran adalah sebuah laku spiritual dan budaya yang sangat dihormati. Studi kasus tren cerita persepsi regional, tradisi penyalinan mushaf di setiap wilayah kerajaan mencerminkan perbedaan geopolitik dan budaya yang memberikan ciri khas regional pada setiap musim. Kesultanan seperti Kesultanan Aceh
Darussalam. Aceh dikenal sebagai serambi Mekah dan pusat intelektual Islam yang sangat kuat. Tradisi penyalinan di Aceh sangat menonjolkan aspek artistik yang tinggi. Dengan gaya ilmu, dengan gaya iluminasi yang khas, mushaf-mushaf Aceh yang megah ini melambangkan kedaulatan Islam yang sangat kuat dan kemakmuran kesultanan yang berupaya memudahkan wahyu ilahi melalui kesenian seni. Kesultanan Banten dan Jawa Pesisir. Mushaf kuno di Jawa Pesisir, seperti koleksi Museum Giri dan temuan di Subang, sering menunjukkan dualisme produksi. Mushaf yang dibuat untuk kalangan istana cenderung halus dan berhias, sementara mushaf komunitas yang digunakan untuk pengajaran di desa-desa atau pesantren, seperti naskah di Subang, seringkali sederhana, bahkan tanpa iluminasi yang mewah. Tradisi penyalinan di Banten juga tercatat sebagai awal abad ke-6. Kesultanan Palembang Darussalam. Palembang juga merupakan pusat penting dengan adanya sirkulasi mushaf kuno hingga abad ke-19. Palembang menunjukkan titik transisi teknologi yang penting, di mana selain penyalinan tulis tangan sudah ditemukan mushaf cetakan litografi pada tahun 1848. Langsung saja. Imunisasi mushaf, akulturasi visual dan nilai filosofis. Imunisasi adalah seni ragam hias pada manuskrip yang menggunakan bentuk, ornamen, dan warna. Dalam mushaf Nusantara, iluminasi menjadi bukti paling otentik dari akulturasi budaya Islam dengan estetika lokal. Konsep estetika Islam dan akulturasi, pemberian iluminasi pada mushaf bertujuan untuk memperindah naskah, sekaligus mempresentasikan pemulihan spiritual terhadap wahyu, taklim Al-Quran. Seni Islam memiliki batas yang ketat, terutama larangan melempar makhluk hidup. Pembatasan ini justru mendorong kreativitas seniman Nusantara untuk mengembangkan motif abstrak, geometris, dan flora, kemudian diisi dengan kekayaan visual yang berasal dari warisan budaya lokal. Kedua, ragam hias lokal sebagai bukti akulturasi. Motif-motif lokal yang diadopsi dalam ilmu desain berfungsi memberikan penanda budaya, kultur signatur pada teks suci. Ragam hias ini meliputi fungsi dekoratif, mengandung makna filosofis yang khas ke daerah. Aceh dan motif khas Melayu Mustafa Aceh sangat menonjol karena mengadopsi ragam hias lokal. Salah satu motif spesifik yang diidentifikasikan adalah motif awan Sion yang diambil dari seni tulang tekstil lokal Kabupaten Pidi dan kemudian diadaptasi ke dalam bingkai iluminasi mushaf. Sementara itu, iluminasi pada manuskrip Melayu Rio mencerminkan akulturasi antara budaya Islam dan budaya Melayu Rio, sering menggunakan motif flora dan fauna yang mengandung makna filosofis terkait alam setempat. Ketiga, simbolisme warna dan makna filosofis. Penggunaan warna dan ornamen dalam iluminasi mushaf Nusantara memiliki makna simbolik yang mendalam, tidak sekadar aksesoris. Warna emas atau kuning keemasan. Warna emas yang sering digunakan pada halaman pembuka frontispice yang paling indah melambangkan kemuliaan glory, ketuhanan, dan keabadian. Motif flora, motif tumbuh seperti sulur, daun, dan bunga melambangkan kehidupan pertumbuhan spiritual dan keindahan surgawi. Motif ini selaras dengan nilai-nilai religius dan konsep keindahan dalam Islam. Pola berulah dan geometris mencerminkan konsep kesatuan tauhid dan keteraturan abadi. Secara semiotik, hiasan mushaf berfungsi mengarahkan kesadaran pembaca menuju ke khusyuk. Estetika dalam mushaf adalah ekspresi spiritual yang memiliki peran epistemologis dalam membentuk penghayatan dan penghormatan terhadap kalam Allah. Keindahan ini makna ilahi yang
transenden dengan pengalaman manusia yang indrawi menjadikannya bagian integral dari pendalaman makna agama tafakuh fi al-din. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai keragaman berikut disajikan rangkuman perbanding bab kuno beberapa peradaban Nusantara. Sebagai kesimpulan dan saran, kajian filologis kajian filologis dan historis terhadap Mushaf Al-Quran Nusantara pada abad ke-17 hingga ke-19 memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai resepsi Al-Quran dan Al-Quran di Asia Tenggara, yang ditandai oleh adaptasi budaya, inovasi teknologi, dan peran strategis peran Islam. Pertama, terkait kodikologi dan dinamika sosial. Material mushaf menunjukkan adanya evolusi dari penggunaan bahan baku lokal luang di awal periode menuju dominasi kertas Eropa ditandai dengan watermark seperti Concordia. Menjelang akhir abad ke-19, perubahan material ini menegaskan bahwa tradisi penyalinan meskipun bernilai sakral sangat dipengaruhi oleh perubahan rantai pasok global dan ekonomi kolonial. Selain itu, penggunaan khat Naqshi yang dominan dan variasi rams lokal menunjukkan prioritas utama pada aspek pedagogi, yaitu memfasilitasi pengajaran dan literasi Al-Quran secara massal. Kedua, mengenai tradisi penyalinan dan perang kerajaan, aktivitas merupakan strategi dakwah utama yang berlangsung di lingkungan istana untuk legitimasi dan pesantren untuk pendidikan. Perbedaan antara mushaf yang tertulis di Aceh dan mushaf fungsional sederhana seperti temuan di Jawa memperlihatkan adanya dualitas produksi dari artefak elit menjadi alat pendidikan rakyat. Ketiga, tentang ilmu univasi dan akulturasi. Ragam hias pada mushaf adalah cermin akulturasi universal antifigurasi diisi dengan pakaian motif lokal Melayu Indonesia. Rekomendasi berdasarkan temuan-temuan mengenai kekayaan dan kerentanan khasanah manuskrip Al-Quran Nusantara, laporan ini mengajukan beberapa rekomendasi. Konservasi dan digitalisasi filologis, perlu adanya upaya konservasi fisik yang lebih intensif terhadap manuskrip yang rentan, terutama menggunakan kertas lokal atau kertas Eropa lama yang rapuh. Konservasi harus diikuti dengan program digitalisasi filologis yang komprehensif, mencangkup pencatatan detail kodikologi, transkat, dan iluminasi, agar data ini dapat diakses secara global untuk penelitian lebih lanjut. Kedua, pengembangan kajian interdisipliner. Institusi pendidikan Islam dan riset di Indonesia didorong untuk mengembangkan kurikulum dan penelitian yang mengintegrasikan secara erat studi Al-Quran dengan filologi, sejarah seni, dan antropologi. Pendekatan interdisipliner ini penting untuk mengurai makna filosofis dan sosiologis di balik tradisi penyalinan mushaf. Yang ketiga, inventaris motif lokal. Perlu dilakukan inventarisasi dan katalogisasi yang lebih sistematis terhadap ragam hias mushaf kuno berdasarkan wilayah geografis dan periode kerajaan. Data ini akan membantu akademisi untuk memetakan dan memahami pola akulturasi budaya Islam Nusantara secara lebih detail, seperti hubungan antara motif sulam, ukiran makam, dan iluminasi mushaf. Ya, mungkin demikianlah yang saya paparkan dari permasalahan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Syahdino. Hmm, jadi mungkin kita berturut-turut saja dulu pemaparan. Jadi nanti untuk kawan-kawan yang lain, termasuk pemakalah sendiri, itu boleh bertanya nanti ke pemakalah yang lain sebagai respon terhadap
eh, penjabaran makalahnya pada hari ini. Utamanya mungkin untuk Ustaz Farid ya sama Ustaz Abdul Muthalib nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemakalah kita hari ini. Mungkin selanjutnya siapa lagi pemakalah selanjutnya Ibu Indah ya? Ya, saya Pak Dokter. Ya, kalau itu silahkan. Langsung poin-poin besarnya saja ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja yang akan saya paparkan hari ini yaitu kontribusi peradaban Islam terhadap budaya, bahasa, seni, dan sastra. Studi Al-Quran telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kontribusi peradaban Islam terhadap budaya, bahasa, seni, dan sastra sangat signifikan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, kontribusi terhadap budaya. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap budaya di dunia. Melalui studi Quran, umat Islam telah mengembangkan berbagai aspek budaya seperti akhlak, adab, dan etika. Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam mengembangkan budaya yang berorientasi pada kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kontribusi peradaban Islam terhadap budaya dapat dilihat dalam pengembangan berbagai tradisi dan ritual keagamaan seperti sholat, puasa, dan haji. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengembangkan berbagai bentuk seni seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, kontribusi terhadap bahasa. Jadi saya singkat-singkat saja Pak Dokter untuk mengefisienkan waktu karena sudah mau jam 5. Yang kedua, bagian C, bagian B, kontribusi terhadap bahasa. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap bahasa Arab dan bahasa lainnya. Melalui studi Quran, bahasa Arab telah menjadi bahasa yang sangat penting dalam penyebaran Islam. Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam mengembangkan bahasa Arab yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengembangkan berbagai istilah dan konsep yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, teologi, dan sains. Bagian C, kontribusi terhadap seni. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap seni dunia. Melalui studi Quran, umat Islam telah mengembangkan berbagai bentuk seni seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Kontribusi peradaban Islam terhadap seni dapat kita lihat berbagai karya seni seperti masjid, istana, dan monumen yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Islam. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengembangkan berbagai bentuk seni seperti ukiran, tekstil, dan keramik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Bagian D, kontribusi terhadap sastra. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sastra dunia. Melalui studi Quran, umat Islam telah mengembangkan berbagai karya sastra seperti syair, prosa, dan puisi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Kontribusi peradaban Islam terhadap sastra dapat dilihat dalam pengembangan berbagai karya sastra seperti Alif, La ilaha illallah, artinya 1001 malam, dan Kalilawa di mana dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengembangkan berbagai bentuk sastra lainnya seperti hikayat, dongeng, dan cerita rakyat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jadi sebagai kesimpulan dari makalah hari ini, studi Al-Quran telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.
Kontribusi peradaban Islam terhadap budaya, bahasa, seni, dan sastra sangat signifikan dan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pengembangan bahasa Arab, penyebaran ilmu pengetahuan, pengembangan seni arsitektur, dan pengaruh terhadap sastra dunia. Oleh karena itu, studi Al-Quran sangat penting dalam memahami kontribusi peradaban Islam terhadap budaya, bahasa, seni, dan sastra. Saya kira itu untuk makalah yang saya singkat. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indah. Terakhir mungkin kepada Ibu Tuti Wahyuni untuk memaparkan makalahnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan sebentar untuk pemateri kita. Karena ada 3 pemateri ya, supaya adil ditanya semua. Nanti kecewa tidak ditanya karena sudah bikin makalah dengan baik. Silahkan Ibu Tuti. Baik, sebelumnya saya mau memaparkan materi, tapi karena berhubung laptop saya nge-lag jadi tidak bisa dikirim ke HP, saya langsung paparkan saja melalui laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Reinterpretasi Ayat-Ayat Jihad dan Futuhat pada Masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad dan peperangan seringkali menjadi objek perdebatan. Sehingga melahirkan persepsi bahwa ekspansi Islam pada masa awal merupakan konsekuensi langsung dari perintah agama untuk melakukan penaklukan militer. Selain faktor teologis, ekspansi Islam juga terjadi dalam konteks geopolitik global abad ke-7, ketika 2 imperium besar Persia, Sasania, dan Romawi Timur mengalami krisis internal yang serius. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kembali bagaimana ayat-ayat jihad dipahami dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi dalam konteks tersebut, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan proporsional. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu konsep jihad dalam Al-Quran, dimensi teologi dan historis. Jihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang sering mengalami reduksi makna menjadi semata-mata peperangan. Kemudian secara linguistik, jihad berasal dari akar kata jahada, yang bermakna bersungguh-sungguh, berupaya secara maksimal, dan mencurahkan kemampuan. Dengan demikian, jihad dalam Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari tujuan etisnya, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah kezoliman. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi fondasi para sahabat dalam menerapkan ayat-ayat jihad pada masa Khulafaur Rasyidin. Masuk pada bagian ayat-ayat perang, yaitu ayat Al-Qital dan problem ayat Saif. Jadi ayat-ayat perang dalam Al-Quran diturunkan dalam konteks konflik yang sangat spesifik, baik berupa agresi fisik, pengusiran, maupun pelanggaran perjanjian. Dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 190 secara eksplisit menegaskan bahwa peperangan hanya dibenarkan sebagai respons terhadap agresi serta melarang tindakan melampaui batas. Selain Quran Surah Al-Baqarah, ada juga salah satu ayat yang paling kontroversial, yaitu Quran Surah Al-Taubah, ayat 5 yang dikenal sebagai ayat Al-Saif. 5 dalam kajian tafsir
klasik, ayat ini sering dipahami dalam kaitannya dengan kelompok musyrik Arab yang melanggar perjanjian damai dan mengancam keamanan komunitas Muslim. Yang kemudian ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus dibaca bersama ayat-ayat lain yang memberikan pengecualian dan perlindungan bagi pihak yang tidak memusuhi. Selanjutnya, pemahaman sahabat terhadap ayat jihad. Para sahabat Nabi merupakan generasi pertama yang menafsirkan dan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman mereka terhadap ayat jihad bersifat kontekstual, pragmatis, dan etis. Namun perang tidak dipahami sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana terakhir setelah upaya dakwah dan diplomasi tidak berhasil. Kebijakan para khalifah menunjukkan bahwa keputusan perang selalu didahului oleh pertimbangan rasional dan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat jihad tidak diperlakukan sebagai perintah tekstual yang kaku, melainkan sebagai pedoman normatif yang harus diterapkan sesuai kondisi. Banyak wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Islam justru mengalami stabilitas administratif dan keadilan fisik serta fisikal yang lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa futuhat tidak semata-mata bertujuan memperluas wilayah, tetapi juga membangun tatanan sosial politik yang lebih adil. Masuk pada bagian faktor geopolitik Persia, Sasania, dan Romawi Timur. Keberhasilan futuhat Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi geopolitik global abad ke-7 Persia, yaitu Sasania dan Romawi Timur yang mengalami konflik berkepanjangan, sehingga menimbulkan pengurasan sumber daya dan melemahkan struktur negara. Dalam konteks ini, ekspansi Islam dapat dipahami sebagai respon terhadap kekosongan kekuasaan dan ancaman eksternal. Faktor geopolitik inilah yang menegaskan bahwa futuhat tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai implementasi literal ayat jihad. Kemudian etika perang dalam Al-Quran dan praktik militer Khulafaur Rasyidin. Jadi Al-Quran menerapkan prinsip etika yang sangat ketat, seperti larangan membunuh, kemudian larangan perusakan lingkungan, dan kewajiban menjaga keadilan, yang menjadi prinsip-prinsip dalam kebijakan militer para khalifah, yang secara eksplisit melarang tindakan kekerasan yang berlebihan. Instruksi-instruksi militer inilah yang kemudian menjadikan pada masa Khulafaur Rasyidin bahwa jihad bersenjata dibatasi oleh norma moral dan hukum. Etika inilah yang membedakan futuhat Islam dari praktik peperangan dan imperium lain yang cenderung bersifat deskriptif dan eksploitatif. Adapun reinterpretasi historis kontekstual ayat jihad itu berdasarkan dari pemaparan sebelumnya bahwa ayat-ayat jihad itu harus dipahami melalui pendekatan historis kontekstual yang dimana dia akan menginterpretasikan teks melalui sejarah dan etika serta bertujuan untuk menjadikan dimensi jihad militer tetapi menempatkannya secara proporsional dan sebagai bagian dari sistem moral Islam. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan makalah kali ini ialah jihad dalam Al-Quran memiliki makna multidimensional dan tidak terbatas pada peperangan. Kemudian ayat-ayat perang bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari realitas sejarah. Futuhat Islamiyah merupakan hasil interaksi ajaran agama, antar agama, dan dinamika geopolitik abad ke-7.
Selanjutnya, etika perang Al-Quran secara nyata membentuk praktik militer Islam awal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pemaparan materi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Baik, selanjutnya mungkin karena ada 3 pemakalan ya, kita masih punya waktu yang panjang. Saya persilakan dulu kepada yang bukan pemakala dulu untuk memberikan responnya untuk ketiga pemakala kita pada sore hari ini. Silakan Pak Farid. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mungkin untuk Pak Sahdino Sahdana. Eh, Pertama, terima kasih atas penyajian makalahnya. Eh, yang ingin saya tanyakan terkait apa yang telah dibahas tadi adalah bagaimana transmisi Mushaf Al-Quran tulisan tangan di Nusantara pada abad ke-17 hingga ke-19 mencerminkan dialektika antara standarisasi Utsmani dan lokalisasi estetika lokal. Eh, Kemudian secara spesifik bagaimana variasi rasem Utsmani dan penggunaan tanda bacanya yang non konvensional dalam manuskrip lokal seperti tadi disebutkan seperti Mushaf Banten dan Terengganu itu dapat dibaca bukan sebagai kesalahan penyalinan melainkan sebagai bentuk otoritas ulama lokal dalam melakukan resepsi fungsional terhadap teks suci. Eh, Demikian Pak Dokter untuk pertanyaan Saudara Sahdino Sahdana. Kemudian untuk Saudari Indah Sari Dewi, eh, yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana transformasi Al-Quran dari teks lisan menjadi teks visual melalui tradisi kaligrafi dan iluminasi yang tentu saja berfungsi bukan sekedar dekorasi estetika, melainkan sebagai upaya sakralisasi ruang dan bahasa yang mengubah struktur kognitif serta identitas budaya masyarakat Islam. Demikian Pak Dokter pertanyaan untuk Saudari Indah Sari Dewi. Kemudian untuk Saudari Tuti Wahyuni, yang ingin saya tanyakan eh, terkait pergeseran epistemologis dalam reinterpretasi makna jihad pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejauh mana motif futuhat perluasan wilayah itu dapat dibenarkan sebagai manifestasi murni dari jihad fisabilillah. Ya, demikian Pak Dokter pertanyaan saya untuk Saudari Tuti Wahyuni. Terima Baik, kasih. terima kasih Ustaz Farid. Ya, selanjutnya untuk Ustaz Abdul Muthalib. Silahkan Ustaz. Baik, sebelumnya mohon maaf karena saya kayaknya kalau on cam ini nge-lag jaringanku. Biasa putus-putus kalau dibuka kameranya. Iya, ya. Baik, Sepertinya memang hari ini kurang pertama bagus jaringan. Silakan. pertanyaan Anda untuk Saudara Sahdino Sahdana. Ketiganya sudah saya catat di room chat. Yang pertama itu sempat saya dengar tadi Saudara Sahdino Sahdana itu menjelaskan tentang Timur Tengah, kemudian India, Turki Utsmani, lalu kemudian juga menjelaskan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya, jadi sejauh mana Timur Tengah, India, pengaruh dari Timur Tengah, India, dan Turki Utsmani itu berdampak terhadap gaya penyalinan mushaf di Indonesia? Itu untuk Saudara Syahdin. Lalu kemudian
Untuk pemateri kedua, yakni Saudari Indah Dewi, sini saya mempertanyakan tentang peran Al-Quran itu sendiri terhadap dalam mempertahankan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan budaya lintas wilayah. Kemudian untuk Saudari Tuti Wahyuni, di sini saya juga tidak terlalu karena saya juga belum membaca makalah dari Saudari Tuti Wahyuni. Mungkin saya bertanya seputar futuhat juga seperti Saudara Farid Wajidi. Jadi, apakah futuhat itu dapat dipahami sebagai proses integrasi politik dan hukum Islam, tetapi bukan Islamisasi paksa, seperti itu. Coba dijelaskan. Jadi, apakah futuhat itu bisa dipahami sebagai proses penggabungan politik dan hukum, bukan yang namanya Islamisasi paksa. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Saya kembalikan ke forum. Baik, terima kasih. Kalau pemakalah ada yang mau bertanya ke sesama pemakalah? Ya mungkin itu dulu barangkali dulu ya, karena lumayan ini ada 6 pertanyaan. Bisa direspon secara bergantian barangkali, mulai dari Pak Syahdino, Ibu Indah, dan Ibu Tuti. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu lah. Silakan Pak Syahdino. Pertanyaannya tentang analisis bagaimana transmisi Quran, tulisan tangan Nusantara Pramudia. Ya, mungkin jawabannya adalah analisis kedalaman yang diharapkan. Yang pertama itu pergeseran dari filologi ke kodikologi sosial mahasiswa mahasiswa harus menjelaskan bahwa manuskrip bukan sekedar salinan teks, tetapi artefak budaya pada abad ke-17 hingga ke-19. Penyalinan Al-Quran di Nusantara seperti Aceh, Banten, dan Sulawesi sendiri menunjukkan bahwa penyalinan tidak hanya menyalin huruf, tetapi juga melakukan standarisasi mandiri yang disesuaikan dengan kurikulum pengajaran tajwid di pesantren atau surah setempat. Yang kedua ada ketegangan Rans Usmani dan Rans Imlai. Manuskrip Nusantara. Tundul Pak. Tundul. Tundul. Maaf dokter, ada sedikit. Ya, transmisi Mushaf Al-Quran di tangan di Nusantara abad 17-19 menunjukkan dialektika antara standarisasi Utsmani dan lokalisasi etika fungsional. Secara tekstual, Mushaf Nusantara tetap berpegang pada otoritas Rams Utsmani sebagai kerangka normatif. Sesuai prinsip penjagaan wahyu di Quran surat Al-Hijr ayat 9, namun pada tingkat praksisis muncul variasi rams minor dan tanda baca seperti tajwid dan non-konvensional seperti pada Mushaf Banten yang Terengganu.
yang berfungsi sebagai pedagogis dan kontekstual, bukan penyimpanan makna. Versi tersebut dapat dibaca sebagai otoritas ulama lokal yang memastikan kemudahan pembacaan Al-Quran di lingkungan sosial budaya setempat. Sejalan dengan prinsip taksir kemudahan dalam agama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dan perintah tadabbur terhadap Al-Quran Al-Quran Surat Surat ayat 29. Dengan demikian, manuskrip lokal merefleksikan persepsi fungsional. Teks Wahyu tetap terjaga, sementara bentuk visual dan pedagogisnya beradaptasi dengan kebutuhan umat tanpa menyalahi substansi baik. Mungkin yang itu bisa saya dari saudara Muhammad Faisal. Jadi, adapun mungkin kekurangan dari zaman saya bisa ditambahkan atau dilengkapi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Farid. Barangkali mau direspon. Ya, Pak Dokter. Terima kasih Pak Sahdino Sahdana. Eh, saya ingin menambahkan cerita soal ini Pak Dokter karena kemarin waktu ada festival literasi di Pangkep itu ada kegiatan pengumpulan naskah kuno dan ada naskah yang terkumpul itu salah satunya adalah Mushaf Al-Quran milik Karaing Baloci. Eh, Ditulis tangan Pak Dokter, namun uniknya eh, setiap tanda wakaf, tanda berhenti itu ditetesi emas, ditetesi emas di setiap tanda wakaf. Jadi ini mungkin menambah pengetahuan saya bahwa tadi bukan cuma unsur lokalitas estetika, tetapi eh, Al-Quran itu ditulis tangan dan keseluruhannya huruf, bunyi, dan kata yang ada dalam mushaf tersebut dianggap lebih mahal daripada emas. Sehingga begitu penuturan pewarisnya, sehingga setiap tanda wakaf itu ditetesi emas pada tuh. Jadi ini saya rasa menambah pengetahuan kita terhadap naskah mushaf Al-Quran tulisan tangan. Dan itu uh, ditulis di akhir abad ke-19. Ya. Saya kira itu Pak Dokter, sekedar tambahan saja. Terima kasih Pak Sadino Sadana atas jawabannya. Ya, jadi menarik itu ya. Kalau mau 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 lihat itu Musab, bagaimana caranya itu, Ustaz Farid? Sekarang ada di perpustakaan daerah Pang. Oh, itu keliling-keliling atau tetap di Tidak, eh, perpustakaan eh, daerah saja? di perpustakaan daerah Pak Dokter. Oh, Ya, saya meraka karena saya kira karena festival jadi, tapi bebas diakses ya. iya, bebas Pak Dokter. Iya. Oh iya ya, baik baik. Ini saya pengetahuan baru juga ini. Saya baru dapat informasi ini mungkin bisa jadi penelitian terkait penulisan itu. Dan memang kan kita di Sulawesi Selatan ini, walaupun mungkin masih sangat minim budaya literasinya ya. Kalau yang kita temukan kan eh, gurita-gurita yang misalkan dari Sengkang, walaupun ada beberapa yang kemudian ditemukan, itu sepertinya memang masih, saya curiganya begini, seperti yang terjadi adalah disimpan oleh sebagian keluarganya, karena kita yakin bahwa kita punya ulama-ulama yang punya konsen yang besar, karena tidak sembarang ulama ya. Cuma mungkin tadi, karena saya ingat di beberapa tahun yang lalu ada yang promosi doktor itu keliling mencari teks Al-Quran tulis dan penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh ulama. Beliau itu meneliti di Sulsel dan Sulsel Bar. Itu lumayan banyak akhirnya ditemukan, walaupun pada akhirnya fakta yang kita fakta pada penelitian itu banyak yang tidak bisa memberikan sembarangan karena menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi warisan
Bahkan ada beberapa katanya yang sekedar difoto saja itu tidak berkenan. Dikeramatkan Pak Dokter. Ya, akhirnya itu dikeramatkan. Ya, tahulah kita mungkin di Indonesia punya kebiasaan animisme, dinamisme kita dulu ya. Akhirnya kepercayaan kepada benda yang sangat-sangat tinggi. Utamanya pada keturunan-keturunan ulama kita yang sempat mendapatkan warisan itu. Atau bahkan ada juga yang kita temukan itu, warisan-warisan seperti itu akhirnya tidak terawat karena dianggap bahwa mungkin tidak mengikuti jejak dari orang tuanya, kakeknya terkait itu akhirnya tersimpan saja di lemari dan itu mungkin tidak di kita tidak mendapat informasinya terkait itu. Oke, silakan dilanjutkan lagi kembali. Nanti sebentar kita mungkin lagi tambahkan. Berikutnya Ibu Indah ya, silakan Ibu Indah. Pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid, bagaimana transformasi Al-Quran dari tes lisan menjadi tes visual melalui tradisi kaligrafi dan ilmunisasi, bukan sekedar berfungsi sebagai dekorasi estetika, melainkan upaya sakralisasi ruang dan bahasa. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa transformasi epistemologis dari pendengaran ke penglihatan, Al-Quran adalah tradisi lisan atau sama ketika Islam meluas, kebutuhan untuk membekukan wahyu dalam bentuk kodifikasi atau mushaf yang menciptakan revolusi budaya. Kaligrafi bukan hanya alat tulis, tetapi upaya untuk membuat firman Tuhan yang tak terlihat menjadi dapat dilihat. Ini mengubah cara masyarakat Islam memproses informasi. Teks suci menjadi pusat gravitasi visual dalam arsitektur seperti masjid dan objek harian. Yang kedua, ada manifestasi tauhid dalam seni arabesque. Konsep arabesque pola geometris dan tanaman yang berulang tanpa putus adalah manifestasi seni dari konsep tauhid. Pola yang tidak memiliki titik akhir mencerminkan sifat Tuhan yang tak terbatas. Secara budaya, ini membedakan seni Islam dari seni Barat yang cenderung mimesis meniru makhluk hidup. Dan peradaban Islam lebih memilih abstraksasi karena prinsip tanzih. Seperti Allah tidak menyerupai apapun, sehingga seni Islam adalah seni yang mengingatkan pada pencipta tanpa menggambarkan pencipta. Yang ketiga, kaligrafi sebagai identitas dan otoritas bahasa Al-Quran melakukan standarisasi terhadap bahasa Arab dari dialek Quraisy menjadi bahasa standar peradaban. Penggunaan gaya kufi yang kaku hingga sulus yang luwes menunjukkan bagaimana seni digunakan untuk membangun martabat politik dan spiritual. Bahasa Arab bukan lagi milik etnis Arab semata, melainkan bahasa lingua franca intelektual yang memicu lahirnya ilmu linguistik, balaga, dan sastra tinggi yang mempengaruhi karya-karya sastra dunia seperti pengaruh puisi sufi pada literatur barat. Saya kira itu Pak Dokter untuk jawaban dari Pak Farid. Ya, bagaimana Pak Farid? Ya, terima kasih Bunda. Kompleks ya penjelasannya. Maaf Pak Dokter, cuma di dalam makalah ini saya apa istilahnya? Di topik ini apakah memang tidak termasuk dalam aspek penerjemahan? Karena ini bercerita soal seni bahasa dan sastra. Karena di kalangan kita masyarakat Islam Nusantara, terutama dalam
masyarakat Sulawesi Selatan itu eh, malah saya punya bukunya Pak Dokter itu Al-Quran yang diterjemahkan dalam aksara Lontara. Apakah ini apa tidak mengecilkan makna atau tafsir dari Al-Quran itu sendiri? Saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu hanya bisa dijelaskan dengan Al-Quran itu sendiri. Eh, Ya sebagai suatu bahasa yang apa istilahnya dipilih dipilih Allah sebagai bahasa wahyu. Tentu bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu jauh lebih kompleks, lebih eh, lebih mendalam pemaknanya dibanding bahasa lokal. Saya kira itu Pak Dokter yang istilahnya masih tersimpang pertanyaan di benak saya. Untuk keseluruhan dari apa yang saya tanyakan ke Bu Indah sudah sangat bagus. Terima kasih. Bagaimana Bu Indah? Bisa di respon pertanyaan tambahan tadi. Kira-kira bagaimana itu Bu Indah? Mengalihbahasakan terjemahan Al-Quran dengan bahasa tulisan lontar, apakah tidak menurunkan itu kualitas Al-Quran itu? Ya, di DDI itu Pak Dokter seperti Kiai Anggrongguruta Daud Ismail kan itu menerjemahkan Al-Quran dengan aksara lontara itu. Iya, betul. Betul, Dr. Ismail. Nah, bagaimana Bu Indah? Dari pemakalan dulu. Iya, Pak. Siapa tahu ada tambahan dari teman-teman yang lain, Pak. Ya, bagaimana kawan-kawan yang lain? Ada yang mau nimbrung juga? Pandangannya saja. Saya baru Ya, silakan, silakan, Pak Antoni. jadi seperti ini. Kalau itu bersifat terjemahan, interpretasi, saya rasa itu tidak menurunkan yang namanya derajat dari Al-Quran. Karena memang sekarang saja itu sudah banyak yang namanya eh, tafsir Al-Quran dan terjemahan. Nah, memang di situ Al-Quran itu harus diterjemahkan. Karena Al-Quran itu bisa memang memasuki segala aspek. Ada seperti itu. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan cuman di daerah Arab saja, yang notabene-nya mereka itu sehari-harinya menggunakan bahasa Arab, tetapi Al-Quran itu bisa dikatakan itu petunjuk bagi seluruh alam. Ayah, Jadi kita ayah, kalau ada yang menerjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahkan bahasa Lontara yang termasuk sebagai aksara di Nusantara itu, saya rasa tidak tidak menjadi masalah karena hal itu mempermudah bagi orang-orang yang mau mengerti Al-Quran itu secara mendalam seperti itu. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Saya Oke, baik. kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi, ya, betul ya. Jadi memang begini. Saya teringat di Sulawesi Selatan ini, Sulselbar ya, karena Mandar sudah tidak bagian dari Sulsel. Seingat saya yang sudah mendapatkan terjemahan bahasa lokal itu malah lebih dahulu mungkin bahasa Mandar barangkali. Sudah ada terjemahan, walaupun bukan dalam bentuk tulisan lontara. Kemudian ada bahasa Makassar, tapi saya tidak tahu apakah ini sudah ada di Saudi. Eh, saya belum pernah menemukan itu. Tapi kalau bahasa Mandar, saya pernah temukan sudah dicetak juga di percetakan Saudi. Kalau bahasa Bugis, eh, karena saya termasuk pernah jadi panitia penerjemahan Al-Quran bahasa Bugis itu kami lakukan di tahun 2018. Itu sudah diterbitkan oleh apa namanya Lajnah Pentasihan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Bugis. Jadi dalam dalam penyelenggaraan waktu itu ada satu hal yang kemudian menarik yang banyak saya temukan ya.
Dan ini juga sudah saya sering dengar ketika masih kecil dulu, ketika orang tua kami kemudian bercerita kenapa pada akhirnya misalnya dicontohkan pada waktu itu di Sengkang. Kebetulan bapak saya mengaji di Sengkang, pesantren di sana. Itu ternyata menurut menurut guru bahasa Bugis itu bahkan lebih lebih apa ya, lebih memadai untuk kemudian mewakili kata dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu dibandingkan bahasa Indonesia. Karena kalau kita bahasa Indonesia kan agak miskin kosakatanya ya. Nanti belakangan sudah mulai bermunculan berbagai macam kosakata bahasa baru. Walaupun sebetulnya kosakata bahasa baru dalam Indonesia itu lebih banyak kepada hal-hal yang memang baru-baru muncul atau sesuatu yang bersifat modern. Misalnya belakangan sejak era COVID kita malah semakin dekat dengan kata-kata daring dalam jaringan ya atau online atau luring luar jaringan itu munculnya belakangan. Tapi kalau ternyata bahasa Bugis itu atau bahasa daerah kita baik di Mandar itu ternyata itu lebih lebih sepadan tadi untuk menjelaskan bahasa Al-Quran. Nah, walaupun saya mungkin tidak lancar berbahasa Bugis ya, tapi kita menemukan berbagai fasilitas pilihan kata yang kemudian bisa digunakan. Makanya dalam dalam aspek tadi, misalnya penerjemahan itu sama sekali sebetulnya tidak kemudian menurunkan mengecilkan nilai Al-Quran itu sendiri karena ini adalah upaya penerjemahan. Jadi tingkatan penerjemahan itu kan ada beberapa, ada terjemahan atau ahli bahasa, atau kemudian ada juga yang kita kenal sebagai tafsir terjemah. Tafsir terjemah ini oleh sebahagian ulama kita mengatakan yang seperti penjelasan tambahan ada dalam kurung itu ya, tafsir terjemah. Setelah itu baru penafsiran. Dan ini adalah sebuah upaya yang kemudian dilakukan ulama kita supaya kita ini mudah paham. Karena kan bahasa Indonesia nanti ditetapkan jadi bahasa itu setelah era kemerdekaan ya. Ulama kita sudah lebih dahulu berjuang eh, menegakkan dakwah Islam itu di Indonesia, utamanya mungkin kita di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini apa namanya ya? Tadi ada satu satu sesuatu yang lebih spesial rasanya ketika itu digunakan bahasa Bugis karena bahasa Bugis lumayan banyak kosakatanya dibandingkan bahasa Indonesia. Mungkin itu Ustaz Farid. Jadi sama sekali kalau ini bagi saya ini sama sekali tidak menurunkan nilai dari Al-Quran sendiri karena ini mengalihbahasakan. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Muthalib, ini untuk membantu kita masyarakat kita paham. Walaupun sekarang agak beda kondisinya ya, malah mungkin remaja-remaja sekarang agak sudah tidak kenal lagi bahasa daerah ya. Lontara mungkin sebahagian kecil. Saya tidak tahu di anak saya yang SD pun muatan lokalnya sudah tidak ada itu bahasa daerah itu. Sudah hilang. Jadi kita mungkin memang malah semakin jauh. Padahal itu tadi kekayaan bahasa daerah kita itu lumayan dibandingkan bahasa Indonesia karena belum bisa mewakili dengan baik. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya. Syukran, Kita Pak. mungkin, ya silakan Pak Fred. Syukran, Pak Dokter. Oh iya iya iya, kasih. Baik, selanjutnya Ibu Tuti. Teranmut sih. Oh, ya kah? Ya, teranmut Ki Ibu Tuti. Mungkin bisa dimatikan saja videonya karena lag-lag saya lihat kita punya video Bu Tuti. Bismillah. Sudah kedengaran jelas? Ya, jelas jelas. Iya, karena saya lagi di kampung, Pak Dokter. Jadi mungkin jaringan kurang kondusif. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajdi, yaitu pertanyaannya sejauh mana motif futuhat dapat dibenarkan sebagai manifestasi murni dari jihad fisabilillah secara teologis dan sejauh mana ia merupakan respon pragmatis terhadap
tuntutan real politik pasca Perang Reda, serta runtuhnya keseimbangan kekuatan Imperium Bizarium dan Sasania. Jadi pertanyaan ini kemudian bisa dijawab dengan melihat kebijakan Umar bin Khattab sebagai ruang tafsir praktis di antara norma Qur'ani yang ideal dan realitas militer yang keras, tapi bukan sebagai pertentangan, melainkan sebagai proses etika yang konseptual. Di mana norma Qur'ani ini dia di dalamnya terdapat kerangka etis dasar Al-Quran yang menetapkan prinsip-prinsip normatif dalam perang dan relasi dengan non-muslim. Di dalamnya antara lain seperti larangan agresi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 190 berbunyi bahwa janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari isi isi Quran Surah Al-Baqarah tersebut terdapat makna bahwa perlindungan non-kombatan dan perjanjian yang termasuk di dalamnya prinsip keadilan atau al-adal, perlindungan jiwa, dan pemenuhan akad. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Ini sudah termasuk dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi norma ini bersifat ideal etis, tapi belum tentu langsung menjawab detail teknis peperangan di lapangan. Selanjutnya realitas militer. Jadi realitas militer ini adalah tantangan historis pada masa Umar, di mana ekspansi wilayah sangat luas, mulai dari Syam, Irak, Persia, dan Mesir. Kemudian dia berhadapan secara langsung dengan imperium besar, yaitu disebutkan tadi Bizantium dan Sasania. Kemudian dari sinilah muncul ketegangan antara tuntutan militer dan tuntutan moral Qur'ani. Selanjutnya kebijakan Umar sebagai mediasi normatif empiris. Perlindungan al-Dhimma, kebijakan Umar menunjukkan bahwa status al-Dhimma ini bukan sekedar toleransi yang pasif, tetapi ia merupakan perlindungan jiwa, harta, dan tempat ibadah. Sebagai jaminan hukum negara, kemudian akses ke keadilan. Yang kemudian ini mencerminkan operasionalisasi prinsip Qur'ani tentang keadilan dan perlindungan perjanjian, bukan hanya sekedar kompromi politik. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa norma Qur'an itu berfungsi sebagai batas etik, bukan sebagai slogan teologis yang ditangguhkan saat perang. Kemudian ada pun implikasi teoritis yang selanjutnya, Umar bin Khattab itu kita bisa belajar dari apa yang pernah dia tuturkan bahwa dalam hukum teknis itu tidak serta-merta harus menjadikan norma Qur'ani sebagai hukum teknis siap pakai, namun dapat dijadikan sebagai kerangka etik yang memiliki prinsip pembatas antara kekuasaan dan kekerasan. Jadi realitas militer ini kemudian tidak membataskan norma, melainkan memberikan pengujian konsistensi dan menuntut ijtihad kontekstual. Sebagaimana kepemimpinan etis adalah faktor kunci yang bukan merupakan teks dan realita. Seperti itu. Saya kembalikan kepada penanya, mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan.
Ya, terima kasih Bu Tuti atas jawabannya. Jadi clear ya bahwa eh, futuhat atau perluasan wilayah itu bukan semata eh, apa alasan pragmatis, eh, tetapi lebih kepada upaya penyebarluasan risalah Islam. Sekira demikian Pak Dokter ya. Terima kasih Baik, betul atas jawabannya ya. baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita kembali ke Pak Syadino untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muthalib. Silahkan. Ya, Pak Dokter. Pertanyaan dari Abdul Muthalib ini, sejauh mana pengaruh Timur Tengah ini dan Turki? Jadi untuk mengetahui pengaruh Timur Tengah itu seperti India dan Turki Utsmani terhadap gaya penyalinan mushafnya, penyalinan mushaf Nusantara yang bersifat seperti selektif atau adaptif, bukan peniruan total. Timur Tengah itu berpengaruh kuat pada standar teks seperti Trans Usmani, Kiroat, dan penggunaan khat Arab dasar Naqshi Sulusi. Tetapi ornamen disederhanakan. Nah, India atau Mughal tampak pada komposisi ilmunisasi, penggunaan warna emas, merah, dan biru, serta bingkai geometrik floral terutama di Aceh dan wilayah pesisir. Turki Utsmani pengaruh terbatas pada kedisiplinan tata letak dan estetika halaman, namun tidak dominan dalam gaya khas. Maka dari kesimpulan untuk pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib, Mushaf Nusantara itu menampilkan seperti identitas lokal yang sangat kuat dengan motif flora dan simetri khas, sambil tetap mengikuti otoritas tekstual Islam global. Mungkin yang begitu saya bisa berikan jawaban yang singkat, atau adapun penanya mau melengkapi dari kekurangan dari apa yang saya jawab. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi sejauh yang saya pahami dari jawaban dari Saudara Syahdino, bahwa Timur Tengah itu berpengaruh dari standar teks, kemudian dia berpengaruh di komposisi eliminasi, kemudian tadi yang terakhir itu dia ya, pengaruh dari Turki itu bisa dijelaskan lagi Pak Syadin? Kalau Turki Utsmani itu pengaruh terbatas pada kedisiplinan tata letak dan estetika seperti halaman, namun tidak dominan dalam gaya khas. Oh, berarti dia tidak mendominasi seperti pengaruh-pengaruh yang kedua sebelumnya. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah dimengerti. Baik, terima kasih. Ya, karena Ibu Indah ini kayaknya belum masuk kembali ya. Berarti langsung ke Ibu Tuti untuk merespon pertanyaan dari Pak Talib. Baik, bismillah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Muthalib. Yang pertanyaannya tadi adalah apakah futuhat itu bisa dipahami secara proses penggabungan politik umum, bukan politik paksa. Seperti itu. Jadi, di sini saya mau meluruskan bahwa iya, futuhat itu dapat dan secara akademik juga memang sangat layak dipahami sebagai proses penggabungan politik umum, bukan semata-mata politik paksa, tapi dengan catatan catatan analitis tertentu. Jadi
Penjelasannya juga perlu hati-hati agar tidak jatuh pada apologetika tetapi tetap pada historis kritis. Jadi yang pertama itu makna konseptual futuhat yang bisa dikatakan sebagai pembukaan. Pembukaan di sini berarti bukan penjajahan. Dan secara etimologi seperti yang dipaparkan tadi bahwa futuhat itu berarti pembukaan yang artinya membuka wilayah atau tatanan dan struktur kekuasaan lama. Kalau dalam praktik awal Islam, pembukaan ini lebih dekat pada pergantian otoritas politik. Kemudian lanjut pada integrasi wilayah ke dalam sistem pemerintahan Islam. Jadi bukan pemaksaan akidah. Hal ini yang kemudian menjadi pembeda dengan logika kolonial modern yang yang melakukan eksploitasi ekonomi serta memaksakan budaya dan agama dan menghapus elit lokal. Kemudian futuhat sebagai penggabungan politik umum. Jadi dalam banyak kasus seperti di Syam, di Irak, di Mesir, futuhat sendiri ini berfungsi sebagai transfer kekuasaan. Jadi transfer kekuasaan di sini bukan berarti pemaksaan identitas. Jadi elit lokal ini tetap dipertahankan, sistem administrasi lama juga tetap dilanjutkan, penduduk non-muslim menjadi al-dimah, tapi bukan menjadi objek konversi yang terpaksa. Jadi setelah itu kemudian ditunjukkan bahwa penggabungan politik ini termasuk politik pragmatis, bukan islamisasi yang koersif. Selanjutnya, dia juga termasuk dalam ketegangan yang tetap ada. Jadi ketegangan itu tetap ada, seperti kita bisa mencatat sedikit note kritis. Jadi penting ditegaskan bahwa futuhat itu bukan proses damai murni, karena pernah ada terjadinya peperangan dan paksaan politik. Kemudian kekuasaan itu tetap berpindah melalui kekuasaan militer. Ketidaksetaraan hukum seperti termasuk dalamnya jizyah, terus status dhimmi yang tetap nyata. Saya lanjut di mana tadi? Jadi futuhat adalah politik integratif dengan unsur yang persib, bukan kekerasan yang absolut. Kemudian berdalih ke kontrak sosial dan regulasi hukum, namun bukan sebagai politik pemaksaan agama ataupun kekerasan tanpa norma. Seperti itu. Saya alihkan ke penanya. Mungkin ada yang bisa tambahkan. Baik, berdasarkan jawaban dari saudari Tuti, mungkin saya bisa minta sedikit kesimpulannya tadi karena sempat tidak jelas tadi saya dengar kesimpulannya. Kesimpulan dari jawabannya saudari Tuti mungkin bisa diulang lagi tadi. Baik, jadi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan tadi itu secara konseptual historis ya. Jadi futuhat ini paling tepat dipahami
sebagai proses penggabungan politik wilayah ke dalam negara Islam awal, yaitu dengan melalui kombinasi kekuatan militer, selanjutnya kontrak sosial, dan regulasi hukum. Jadi bukan sebagai politik pemaksaan agama ataupun tindak kekerasan yang tanpa norma. Jadi dengan kata lain seperti ini, dia adalah penggabungan politik umum dengan adanya reduktif dan ahistoris yang lebih akurat. Kemudian selama diakui adanya unsur yang koersif terbatas. Baik, jadi di sini lebih ke integrasi politik dan hukum dari bukan Islamisasi paksaan. Ya mungkin terima kasih jawaban dari saudari Tuti. Insya Allah akan mengerti. Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih pada Ibu Tuti dan Pak Talib pertanyaannya. Tapi mungkin ini kita kehilangan Ibu Indah ya. Pertanyaan terlempar. Memang ini hari saya mengajar sejak pagi rata-rata memang terkendala jaringan. Karena mungkin hujan ya. Hampir di semua perkuliahan hari ini bermasalah di jaringan tadi. Ada yang putus-putus suaranya, ada yang kesulitan untuk bergabung dan lain sebagainya. Baik, mungkin saya lanjut saja dalam beberapa hal, utamanya terkait pertanyaan terakhir tadi. Jadi memang sebetulnya terkait futuhat ini kita tidak bisa nafikan ya. Saya tahu apalagi Bapak Ibu orang sejarah ya. Secara sejarah itu kan kita tidak bisa nafikan beberapa hal yang terjadi pada beberapa proses Islamisasi yang terjadi di awal Islam itu, utamanya mungkin dimulai di beberapa khalifah yang akhirnya dalam tanda kutip dianggap melakukan perluasan dianggap melakukan perluasan wilayah. Jadi tentu akan kita dengarkan ada yang menganggap bahwa kemudian futuhat yang dilakukan itu adalah sebagai upaya untuk mendapatkan ganimah. Itu yang tuduhan itu yang paling sering kita temukan ya, tuduhan bahwa perang yang dilakukan itu dalam rangka untuk mendapatkan ganimah atau rampasan perang. Nah, kalau kemudian di versi ulama kita tentu akan banyak kita menemukan bahwa seperti jawaban-jawaban tadi bahwa tidak ada pernah kemudian paksaan ketika dalam proses futuhat. Misalnya prinsip la ikraha fid din ya yang dipegang teguh oleh para khalifah itu bahwa apa yang kemudian dilakukan itu bukan untuk memaksakan persoalan dalam keagamaan seperti yang banyak dituduhkan oleh orientalis ya. Bahkan orientalis menyebutkan bahwa futuhat yang dilakukan itu sesuatu yang bersifat agak negatif kedengarannya, yaitu adalah dari pedang ke migrasi besar-besaran. Artinya dalam hal ini kita dianggap orang Islam itu dianggap dengan pedang yang dimilikinya memanfaatkan persatuan yang kuat oleh dalam umat Islam ya. Kemudian dalam rangka tadi tuduhan untuk mendapatkan ghanimah, untuk kemudian menyebarkan agama dengan pedang itu kan santer kemudian menjadi tuduhan-tuduhan yang banyak kita dapatkan. Padahal ini kalau kita melihat secara apa namanya, secara jujur, upaya-upaya yang dilakukan itu kan secara sejarah kita temukan adalah upaya untuk menolong orang-orang yang kemudian apa namanya itu mendapatkan rezim tiran ya. Kalau bahasa-bahasa sejarahnya itu kan mungkin tiran, dianggap tiran para apa namanya penguasanya pada masa itu, sehingga membutuhkan bantuan. Misalnya yang terjadi di Bizantium dan Persia, yang di mana mereka itu punya masalah pajak yang luar biasa besarnya ya.
Ya, dan ini langsung di apa namanya dilakukan oleh kaisarnya, sehingga kedatangan umat Islam itu malah dianggap sebagai apa namanya itu sesuatu yang lebih menyenangkan. Karena ketika umat Islam berkuasa, seperti tadi istilahnya, saya pinjam istilahnya pemakalah integrasi hukum. Terjadi perombakan terkait hukum, utamanya mungkin tadi masalah perpajakan yang kemudian lebih ringan. Kita kan konsep perpajakannya mungkin kepada zakat ya. Misalnya kalau umat Islam zakat. Maka yang kemudian menjadi ukuran kan itu. Sehingga tidak terlalu besar. Berbeda memang mungkin dengan misalkan wilayah yang pada dasarnya adalah Kristiani. Yang mungkin mengenal persepuluhan ya, 10%. Dan itu mungkin ditambah lagi dengan ke apa namanya kerakusan para penguasanya pada masa itu. Jadi memang secara umum Futuhat itu, kalau kita sebagai orang Islam kemudian melihat sejarah yang ada, yang seperti itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam terdahulu, utamanya dalam apa namanya, dalam ekspansinya itu, memang kita tidak bisa menafikan lepas dari tuduhan-tuduhan yang negatif. Walaupun kita bisa kemudian bisa mendapatkan bukti sejarah bahwa apa yang kemudian dilakukan itu lebih banyak yang kemudian ridha, dalam artinya ya senang dengan kedatangannya umat Islam. Walaupun pada akhirnya kita tidak bisa juga menafikan di era puncak golden age-nya kita ya di Islam ketika akan masuk ke dark dark eranya itu kan bermula dari oknum-oknum umat Islam pada masa itu juga ya. Ya akhirnya saling bertengkar. Muncullah kemudian gerakan misalkan apa namanya tuh eh, pembalasan misalnya di Andalusia. Andalusia akhirnya kemudian berhasil mematahkan kembali Islam pada masa itu. Ya, kita tidak bisa nafikan karena boleh jadi memang ditemukan bahwa ada sebahagian oknum yang akhirnya memanfaatkan kekuatan Islam pada masa itu. Dan secara sejarah kan itu sudah mulai menjadi salah satu penyebab mulai runtuhnya kejayaan Islam pada masa itu. Tapi kalau kembali ke masa awal, tujuan awalnya tadi adalah datang sebagai pembebas, kemudian datang untuk kemudian memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dalam hal ini mendapatkan penindasan dari penguasanya masing-masing. Jadi memang Futuhat itu bisa kita pahami sebagai integrasi politik juga bisa, integrasi hukum itu bisa. Eh, Kalau Islamisasi paksa sepertinya tidak ya, karena memang masih berpegang teguh pada ayat tadi ya, la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam agama kita. Tapi catatan kita tidak bisa menafikan kemungkinan ada oknum-oknum yang akhirnya membuat Islam itu terasa bahwa Islam itu seolah-olah memaksakan atau Islam itu datang akhirnya menjadi terlihat sebagai penjajah itu tidak bisa kita nafikan. Makanya kalau kita lihat para pandangan orang-orang orientalis itu kan eh, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa itu kita dianggap sebagai upaya-upaya merampas harta, merampas sesuatu atau merampas wilayah ya. Itu dengan pedang. Makanya kan selalu dikiring opininya bahwa Islam itu berjaya dengan pedang yang berdarah dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kemudian pertanyaan ini karena tidak ada Bu Indah ya, bagaimana peran Al-Quran dalam mempertahankan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan budaya lintas wilayah? Jadi memang ini yang seringkali kemudian kita temukan pertanyaan, kenapa mesti berbahasa Arab? Kenapa kenapa bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran? Atau kita akan temukan kenapa Al-Quran itu kalau ketika dihadapkan dengan kaidah bahasa Arab itu seringkali tidak ketemu atau dianggap bahwa Al-Quran itu melanggar kaidah bahasa Arab. Padahal kan kalau kita secara apa namanya? Kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu sendiri, kaidah bahasa Arab itu terbentuk dari apa yang kemudian ada dalam Al-Quran.
Jadi bukan kaidah bahasa Arab lebih dahulu muncul, kemudian Al-Qur'annya. Sehingga kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu bertolak belakang dengan kaidah bahasa Arab sehingga meruntuhkan misalnya ketika Allah mengatakan bahwa Allah adalah Esa, kemudian Allah menurunkan ayat yang menyebutkan inna nahnu nazzalnahu zikra, pakai damirnya nahnu. Seolah-olah mengatakan bahwa kami ini yang menurunkan Al-Quran. Jadi mengatakan ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, banyak dan lain-lain sebagainya dalam bahasa Arab. Ah, Kalau kita kemudian melihat tadi seperti bahasa Bugis yang saya bilang ya, bahasa Bugis ternyata lebih nyaman untuk kemudian kita menjadikan bahasa itu sebagai bahasa penerjemahan Al-Quran karena punya apa namanya ragam bahasa yang lumayan kompleks dibandingkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu kan luar biasanya begini, itu menyebutkan sesuatu saja itu jelas memang sesuai dengan apa namanya kondisinya. Misalkan sekarang musim hujan nih. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata hujan itu kalau kita sering menggunakan kata matar. Matar itu hujan yang dalam arti selalu diikuti dengan bencana. Kalau guys itu hujan yang diikuti dengan rahmah, dengan keberkahan. Artinya begitu rincinya sebetulnya bahasa Arab ini sehingga itu kemudian bisa jangankan lintas wilayah ya. Ini adalah sebuah bahasa yang kemudian betul-betul bisa memberikan apa namanya secara kemukjizatannya ya memberikan penafsiran pandangan yang begitu luas walaupun dalam apa namanya dalam ruang yang terbatas hanya 30 juz 114 surah. Tapi karena penggunaan bahasa Arabnya itu menjadikan ini menjadi sebuah bahasa yang luar biasa untuk apa namanya bahkan dijadikan sebagai bahasa keseharian karena begitu jelasnya, begitu rincinya penggunaan bahasa dalam bahasa Arab. Mungkin itu. Kemudian saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dijawab dengan baik oleh makalah yang ada. Eh, Mungkin ini nanti saya rutin dihubungi sama Pak siapa lagi namanya ini? Yang tidak hadir siapa lagi namanya Pak Syahino? Pak Arjun, Pak Dokter. Pak Arjun ya, masalah tugas akhir kita. Jadi saya mau ulas kembali bahwa tugas akhir itu kewajibannya cuma submit ya, bukan terbit. Jadi terbit itu kita sama sekali bukan itu di luar kendali kita apakah diterbitkan atau tidak. Tapi yang kita kemudian jadikan dasar adalah kawan-kawan, Bapak Ibu semua itu mensubmit tulisannya di jurnal sebagai upaya bahwa ini adalah ada output lah dalam proses perkuliahan kita. Apakah itu diterbitkan atau tidak, itu menjadi hal yang lain. Jadi penilaian akhir dalam apa namanya perkuliahan kita itu ada pada bukti submitnya. Kemudian yang satu lagi adalah revisi makalah yang ada dalam ini. Ini sayangnya belum dikirimkan ya, karena baru Pak Syahdino yang mengirimkan ini. Iya, Iya. Pak Dokter. Nanti Eh, sekalian saya folderkan, Pak Dokter. ya, nanti diperbaiki, tolong diperhatikan pedoman dengan baik. Terus Eh, apuan, Pak Dokter. Itu ya, jurnal kan ada indeksnya. iya terserah, tidak ada mau yang tidak belum terakreditasi, yang penting itu submit jurnal. Oh iya. Jadi, Eh, ya, bagaimana? Deadline-nya, Pak Dokter. Deadline-nya ini kan di pemberitahuan itu kita harus mensubmit nilai itu di minggu pertama paling lambat mungkin tanggal 10-an ya. Minggu pertama Tidak salah Januari. tanggal 10 atau berapa? Iya, Minggu pertama minggu Januari, pertama Pak Januari. Dokter. Bisa sampai awal minggu pekan kedua lah. Cuma begini, saya pekan kedua itu mau keluar daerah, mau keluar kota. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 10 lah paling lambat Iya, Pak Dokter. buktinya. Tapi kalau mau mensubmit itu kan sebetulnya fasenya sekarang karena proses penerbitan volume kedua itu di bulan Desember. Iya, Pak Dokter. Ya, jadi terserah Bapak Ibu.
jurnal yang baru 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 mulai ya segala macam itu terserah. Ini kan sebetulnya untuk memberikan apa namanya ya, pembiasaan kepada teman-teman untuk jurnal ini karena sepertinya ke depannya jurnal ini menjadi concern utama dalam perkuliahan di pasca sarjana. Cuma karena saya merasa bahwa ini semester 1 kita belajar dulu lah untuk mensubmit. Sekiranya ada kawan-kawan yang belum pernah punya pengalaman, eh, bisalah kemudian kita jadikan itu sebagai eh, apa namanya penilaian akhir. Mungkin berbeda nanti Bapak Ibu ketika di semester berikutnya di dosen-dosen lainnya, utamanya mungkin di mata kuliah konsentrasi sepertinya itu biasanya akan sangat konsen terkait penerbitan, bukan lagi submit. Jadi bagaimana upaya Bapak Ibu kemudian mensubmit. Karena pada akhirnya proses penyelesaian itu salah satu syaratnya yang bikin banyak orang terlambat selesai karena jurnalnya belum ada. Ada beberapa kawan-kawan yang akhirnya harus membayar apa membayar UKT lagi semester 5 padahal seharusnya bisa selesai di semester 4 tapi karena jurnal itu hanya 2 kali terbit rata-rata dan itu tidak bisa kemudian kita semau kita karena pasti sesuai dengan rumah jurnalnya masing-masing. Makanya saya memberikan saran kalau bisa disiapkan dari sekarang dan disiapkan melalui eh, mata kuliah yang Bapak Ibu lewati. Jadi Ya, itu Apuan Pak Dokter. ya Ya, itu kan di rumah jurnal UIN Alauddin, itu kan banyak sekali jurnal. ya Ya, termasuk religious study yang memungkinkan makalah atau artikel studi Quran masuk di situ. ya. Ya. Kalau saran saya Pak Farid jangan ambil di UIN, di luar UIN Alauddin. Oh Cari iya, maksud saya itu tadi. Maksud saya itu yang ingin saya pertanyakan Pak Dokter. Apakah ya bisa di rumah jurnal UIN Alauddin ataukah di jurnal eksternal? saya memberikan saran lebih baik di eksternal karena begini. eh, Tetap kan kita pasti berharap tetap itu yang kita submit itu terbit. Kalau di kampus itu rata-rata sudah ada nunya slotnya untuk apa namanya dosen. Oh Kalau iya, tulisan tulisan internal dan tulisan internal itu paling banyak paling 2 slot dalam satu terbitan karena salah satu penilaian jurnal itu menerima tulisan eksternal. Kan Bapak Ibu ini terhitung internal semua. Jadi iya, dalam kondisi mahasiswa UIN Alauddin berarti terhitung internal. Dan itu ya untung-untungan betul-betul bagus tulisan kita dalam arti malah apa rumah jurnal yang menginginkan. Tapi itu bagi mereka tidak menjadi penilaian yang tinggi karena penilaian untuk akreditasi jurnal ada pada penulis eksternal. Jadi sebaiknya cari UIN lain. Saya rasa banyak sekali tuh apa di Sulawesi Selatan ada beberapa DDI, ada beberapa STAIN, ada UIN, ada YAIN. iya. Paham Pak Dokter. Terakhir Pak Dokter, terus di penulis itu kan ada penulis satu, penulis dua, dan penulis tiga. Yang Ya, kalau ma- ya maaf penulis ini satu kan, untuk dosen lain saya lihat ada eh, dosen diikut sertakan. ya biasanya itu penulis pertama. Ini yang harus Bapak Ibu pegang ya. Kalau dalam proses perkuliahan itu harus penulis pertama itu adalah Bapak Ibu. Ini sering kita temukan ada dosen yang akhirnya sudah nebeng nama, misalnya bukan apa namanya, tiba-tiba mau jadi penulis pertama itu jangan dinormalisasikan yang seperti itu. Karena penulis pertamanya adalah Bapak Ibu. Ya, Nah, siap. karena ini output mata kuliah biasanya diikutkan 2 dosennya. Jadi terserah dosen pertama nomor 2 atau sesuai dengan temanya masing-masing yang diterbitkan siapa yang kedua yang ketiga. Atau kemudian bisa juga kalau ada teman-teman yang membantu dalam proses itu bisa ditambahkan ketika punya kontribusi terhadap itu. Tapi tolong ini jangan dinormalisasikan itu ada permintaan dosen yang minta yang pertama, padahal Bapak Ibu yang menulis. Karena ini bisa menjadi apa ya? Ini bisa menjadi bumerang juga nantinya ke depan.
Karena itu bisa jadi temuan juga. Ini kok selalu penulis pertama padahal sama mahasiswa itu. Saya kebetulan managing editorial di jurnal. Saya sering curiga kalau ada dosen yang kemudian penulis pertama, baru ada penulis kedua, ketiganya itu dosen dan mahasiswa. Saya tinggi curiganya. Ini biasanya yang kerja hanya mahasiswanya, dosennya sama Iya, saya. siap. Iya. Nah, saya kebetulan manajer editorialnya di Tapsere di Jurnal UIN Alauddin Makassar ya. Jadi Oh iya, Pak. saya sering ketemu tulisan yang begitu. Yang biasanya saya tersun tolak karena kasihan mahasiswanya. Jadi maaf Pak Dokter mengulang lagi nih, tidak tidak jadi masalah indeks jurnalnya. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Tidak masalah itu. Ya, saya kira itu Pak Dokter. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Jadi nanti paling lambat tanggal 10, 10 itu kalau tidak salah Ahad ya. Sabtu kalau tidak salah, tanggal 10 Januari, supaya bisa kemudian kita maksimalkan penginputan nilai. Sebetulnya mungkin setelahnya itu ada beberapa hari, tapi kebetulan saya mau keluar daerah, jadi mungkin tidak memungkinkan kalau di dalam perjalanan. Dan terakhir, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu di perkuliahan kita di semester ini sekiranya ada kekurangan, ada salah-salah kata yang kemudian kami sampaikan sebagai pengajar, sebagai dosen, tolong dimaafkan dan insya Allah nanti apa namanya proses perkuliahan kita akan diakhiri dengan proses penilaian. Ada dua ya, dari revisi makalah dengan bukti submit jurnal Bapak Ibu semua. Jadi di screenshot saja nanti di bagian akhir submitnya itu apakah sudah tersubmit atau tidak. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup perkuliahan kita di semester ini. Maaf terakhir sekali, semoga ini kita tidak berakhir di sini saja ya. Dan siapa tahu kita ketemu nanti di pasca sarjana atau keluar daerah saya atau kita ke Pangkep ketemu Pak Farid di warung makan kepala ikan ya, Ulujuku ya. Ketemu di situ kan. Saya sering-sering dulu ke sana itu Pak Farid. Iya, siap. Kebetulan saya pernah jadi editornya Prof Amrah. Oh iya, siap. Sebelum buku waktu beliau jadi profesor itu kebetulan saya editornya. Baik. Dan saya Kemarin sangat sempat dekat. ketemu Prof. Oh Amra saya. kemarin. Oh Saya alhamdulillah. ketemu Prof. Amra, sampaikan salam Pak Dokter. Oh iya iya. Sampaikan salam karena saya begitu dekat dengan suaminya almarhum Pak Kiai Mustamin Arsyad itu. Baik. Dulu saya sering bawa mobilnya antar-antar ceramah. Jadi Baik, siap. saya dulu sering sekali ke itu, ke IMIM. Walaupun mungkin tidak masuk ya, cuma di depan. Baik, begitu pula Pak Syahdino. Di mana lagi Pak Syahdino? Bukan di Makassar ya? Makassar sih, Pak Di Dokter. Makassar jadi. Iya. Oke. Kasih banyak Pak Mutalib, Ibu Tuti. Semoga kita kembali bersua di tempat yang lain dan ini tidak menjadi akhir dari eh, apa namanya pertemuan kita, bukan menjadi akhir dari perjumpaan kita, tapi ini awal dari perkenalan kita sebagai paling tidak sebagai orang UIN Alauddin Makassar lah, Insya Allah. Baik, kita tutup perkuliahan kita semester ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit.